Assalamualaikum ayah bunda. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan 5 strategi dari 10 strategi cara mengatasi tantrum dan ananda yang sedang berkonflik dengan teman-temannya. Oke, langsung saja. Strategi keenam, berikan instruksi yang jelas dan konsisten. Contoh seperti ini ayah bunda. Seringkali misalnya anak kita melakukan sesuatu yang tidak aman, atau misalnya dia membawa mainan atau gunting sambil berlarian atau sambil naik-naik ke atas meja atau seperti apa, dan finally kita menganggap bahwa hal itu tidak aman untuk dia. Nah, berikanlah instruksi yang jelas dan konsisten. Satu kali kita menggunakan instruksi itu, harapannya seterusnya kita juga melaksanakannya dengan hal yang sama. Contoh misalnya berlari di dalam ruangan membawa gunting tidak aman ya, boleh disimpan dulu guntingnya. Jadi lain kali kalau dia melakukan hal tersebut, gunakanlah kata dan instruksi yang sama. Kita harus bersikap yang konsisten terhadap hal yang tidak menyenangkan ataupun tidak aman dilakukan oleh anak. Selanjutnya, strategi yang ketujuh, berilah kesempatan anak kita memahami apa sih yang dirasakan oleh orang lain. Berikan kesempatan anak kita untuk memahami perspektif temannya seperti itu. Jadi contoh misalnya anak kita sedang berebut mainan atau berkonflik dengan yang lain, dan ternyata dengan ekspresi berlebihannya dia tidak sengaja memukul temannya atau menendang temannya sehingga temannya menangis kesakitan. Boleh sekali kita mengajak bicara dia dengan tenang dan berkata, menurutmu apa ya yang dia rasakan? Kira-kira kalau ditendang teman kita merasakan sakit atau tidak ya? Jadi kita buat dia memikirkan kira-kira orang lain itu merasakan seperti apa atas tindakan yang kita lakukan. Jadi ajak anak kita memahami perspektif orang lain. Dan selanjutnya, kalau kita sudah ajak dia, boleh lagi diberikan pertanyaan, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu teman kita agar teman kita merasa lebih nyaman. Jadi ini mengajarkan anak kita sejak dini kecerdasan, salah satu kecerdasan bagaimana dia bisa bergaul, berinteraksi dengan temannya dengan memahami apa sih yang dirasakan orang lain ketika saya seperti ini, kira-kira apa yang membuat orang lain itu nyaman, apa yang bisa saya bantu untuk membangun empati dan rasa sosial dia. Nah, strategi yang kedelapan, gunakan after then. Maksudnya adalah setelah ini lalu kemudian. Contohnya adalah misalnya teman-teman setelah beres-beres, setelah menyimpan Lego ini ke dalam kotaknya, kemudian kita akan bermain di luar. Jadi sebelum mengajak dia melakukan sesuatu, perjelas dulu kalimat kita, instruksi kita, gunakan kata setelah kemudian. Setelah kita makan, kemudian kita bisa bermain atau membaca buku kembali karena kita sudah punya tenaga yang cukup untuk berkegiatan. Atau setelah bermain di luar, kemudian kita akan mengumpulkan kembali biji-bijian ini untuk dirapikan, seperti itu. Nah, strategi yang kesembilan, sangat diharapkan gunakan level tubuh yang setinggi dengan mata anak, dan gunakan intonasi suara yang satu level di bawah suara anak. Jadi contoh ketika anak kita tantrum, sangat diharapkan kita berbicara dengan lebih tenang di bawah satu level ketinggian suara dia. Jadi ketika dia berteriak-teriak, yang diharapkan adalah kita mampu mengajak dia berkomunikasi setelah dia tenang dengan bahasa yang lebih jelas, dengan suara yang lebih rendah. Tidak tepat ketika kita menghadapi tantrum anak-anak kita dengan ikutan berteriak dan emosional, karena tentunya kita tidak memodelkan cara yang tepat menghadapi masalah yang sedang dia rasakan. Dan yang terakhir ayah bunda, strategi yang ke-10 adalah gunakan time in. Maksudnya time in adalah ketika anak kita berkonflik, alangkah baiknya ketika kita mengajak dia menyelesaikan masalahnya saat itu juga bersama temannya, bukan malah memisahkan dia dengan anak lain, bukan malah memberikan dia hukuman untuk berdiri di sudut ruangan, tapi kita ajak dia berbicara bersama dengan temannya, menggunakan strategi-strategi sebelumnya, dan memberitahu dia bahwa bila kamu membutuhkan bantuan, ada ayah, ibu, ada miss atau
mister yang siap membantumu. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu kalian, seperti itu. Nah, demikian 10 strategi yang bisa dicoba ketika ayah dan bunda menghadapi beberapa tantangan dalam menghadapi tumbuh kembang Ananda. Tentunya kita semua adalah manusia biasa yang berusaha sebaik mungkin memberikan program terbaik untuk anak-anak yang kita cintai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.